Stellar Transformations, episode 252. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Qin Yu melihat ke arah yang ditunjuk oleh Kaisar Iblis Sapi, tetapi tidak dapat melihat siapapun. Baru setelah beberapa saat ia tiba-tiba melihat seorang pria berjalan santai dari kedalaman aliran emas fragmen kosmik. Kemanapun pria ini lewat, aliran emas fragmen kosmik secara otomatis menyingkir untuk memberi jalan baginya. Aliran itu sama sekali tidak melukainya sedikit pun. Bagaimana mungkin? Qin Yu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata ada seseorang di alam abadi, iblis, dan setan yang bisa menyeberangi aliran emas fragmen kosmik tanpa mati. Kaisar Iblis Sapi tertawa dan berkata, Qin Yu, Sun Yuan hanya tidak akan diserang oleh aliran emas fragmen kosmik yang ada di sana. Jika dia pergi ke aliran emas fragmen kosmik lainnya, misalnya yang muncul di bintang kaisar tersembunyi, mereka tetap akan membunuhnya. TL Trivia, Sun yang dimaksud adalah Sun yang sama dari Sun Wukong, San Goku, dan Yuan berarti kera. Yang kau maksud adalah, Qin Yu bisa menebaknya. Kaisar Iblis Sapi mengangguk. Benar, aliran emas fragmen kosmik di sini dimurnikan oleh senior dari klan kera dan monyet yang telah turun dari alam ilahi. Itu sudah berbeda dari aliran emas fragmen kosmik biasa. Qin Yu pun akhirnya memahaminya. Aliran emas fragmentaris kosmik di sini pada dasarnya telah dijinakkan. Men Kuan, kau sudah datang. Pria itu sudah tiba di hadapan mereka. TL, Men Kuan berarti kekuasaan otoritas yang sembrono. Qin Yu dengan cermat mengamati Kaisar Kera Agung Sun Yuan dari jarak dekat. Kaisar Kera Agung Sun Yuan bahkan sedikit lebih pendek dari Qin Yu. Ia tampak kurus dan pendek, mirip dengan Wulan. Namun, ia memancarkan aura yang mendominasi, bahkan lebih mendominasi daripada Kaisar Iblis Sapi. Ini pasti Qin Yu, kan? Kaisar Kera Agung menatap ke arah Qin Yu. Qin Yu segera membungkuk dengan hormat dan berkata, Qin Yu menyampaikan penghormatannya kepada Kaisar Kera Agung Senior. Sikap Kaisar Kera Agung terhadap Qin Yu cukup baik, mungkin karena hubungannya dengan Hou Fei. Dia tersenyum tipis dan berkata, Men, aku sudah tahu dari Hou Fei bahwa kau telah naik ke alam abadi, iblis, dan setan bahkan lebih lambat dari Hou Fei. Hanya dalam 300 tahun, kau telah mencapai tingkat kaisar, tidak buruk, tidak buruk. Qin Yu tersenyum malu-malu. Area terlarang warisan klan saya ini cukup aman, bukan? Kaisar Kera Agung berbalik dan memandang aliran emas fragmentasi kosmik yang tak berujung itu sambil berbicara dengan Qin Yu pada saat yang bersamaan. Pamer, hanya sedikit sekali orang yang mampu datang ke area terlarang warisan. Sun Yuan biasanya selalu memamerkan area terlarang warisan kepada siapapun yang datang untuk pertama kalinya. Namun Qin Yu tahu bahwa area terlarang warisan adalah tempat yang layak untuk dipamerkan. Aliran emas fragmen kosmik yang mengelilinginya saja sudah cukup menakutkan. Tentu saja aman. Dengan aliran emas fragmen kosmik ini, jika ada orang lain yang mencoba memasukinya, mereka hanya akan mencari kematian mereka sendiri. Kaisar Iblis Sapi tertawa. Benda-benda berbentuk strip berwarna abu-abu itu apa? Tanya Qin Yu. Sebelumnya aku pernah melihat benda-benda berbentuk strip berwarna abu-abu dari kejauhan, namun, sekarang aku tidak melihatnya. Kaisar Kera Agung Sun Yuan mengangguk dan berkata, itu adalah sejenis angin. Angin yang sangat unik, namanya angin pembersih hati. Hanya dengan menggunakan angin jenis ini kalian semua dapat melewati area yang dipenuhi aliran emas fragmen kosmik dan tiba di depan area terlarang warisan. Dengan menggunakan jenis angin seperti ini, Qin Yu bingung. Kaisar Kera Agung mulai tertawa. Ketika sesepuh klan kera dan monyetku membangun area terlarang warisan, dia memasang dua metode masuk yang berbeda di sana. Metode pertama adalah, selama orang yang masuk adalah kera batu bermata emas atau kera air bermata api super binatang suci, mereka akan dapat mengabaikan aliran emas fragmen kosmik dan masuk ke dalamnya. Kalian berdua juga telah melihatnya sebelumnya. Qin Yu mengangguk. Senior yang membangun area terlarang warisan itu pasti telah mempertimbangkannya dengan sangat matang. Metode kedua adalah menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan angin pembersih hati. Angin pembersih hati itu kemudian akan dikendalikan dan membungkusmu sepenuhnya sehingga kamu tidak diserang oleh aliran emas fragmentaris kosmik.
Setelah itu, angin pembersih hati akan langsung terbang ke wilayah internal tempat area terlarang warisan berada dan kamu akan aman secara alami. Qin Yu terengah-engah kagum. Dunia yang agung ini sungguh penuh dengan hal-hal luar biasa. Aku belum pernah mendengar tentang angin pembersih hati ini sebelumnya. Sungguh menakjubkan, ia mampu melindungi seseorang dari serangan aliran emas fragmen kosmik. Baiklah kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Kalian berdua, mohon tunggu sebentar. Kedua tangan Kaisar Kera Agung berubah bentuk menjadi bunga teratai. Pada saat yang sama, dia melantunkan suatu bahasa yang tidak dikenal. Tak lama kemudian, Kaisar Kera Agung menunjuk dengan salah satu tangannya dan aliran angin tiba-tiba muncul dari dalam aliran emas fragmen kosmik dan tiba di depan ketiganya. Qin Yu, Menkuan, jangan khawatir. Menkuan, ini kali keduamu, kau seharusnya sudah tahu. Tak lama kemudian, Kaisar Kera Agung menunjuk dengan salah satu tangannya dan angin pembersih hati itu berubah menjadi dua. Keduanya melingkari Qin Yu dan Kaisar Iblis Sapi masing-masing. Setelah terbungkus, Qin Yu menyadari bahwa dia tidak dapat melihat sekelilingnya lagi. Seolah-olah dia telah mendarat di dunia kecil yang lebarnya hanya 4 atau 5 kotak. Adapun tingginya, juga hanya sekitar 3 meter. Di dunia kecil ini, Qin Yu dapat bergerak dengan aman. Namun, Qin Yu tidak dapat melihat bagian luar dunia kecil ini. Qin Yu, jangan khawatir, setelah diselimuti angin pembersih hati, kau tidak akan bisa mendengar suara dunia luar maupun melihat apapun di dunia luar. Kesadaran iblis dari luar juga tidak dapat menembusnya. Singkatnya, segala sesuatu dalam angin pembersih hati, hanya aku yang melakukan teknik untuk memanggilnya, yang dapat bergerak tanpa batasan. Suara Kaisar Kera Agung terdengar di benak Qin Yu. Hal ini membuat hati Qin Yu menjadi tenang. Sungguh mistis, Qin Yu terengah-engah kagum. Setelah angin pembersih hati menyelimuti seseorang, ia benar-benar mampu menciptakan dunia kecil. Lebih jauh lagi, ia bahkan membatasi suara, kesadaran iblis, penglihatan, dan segala hal lainnya. Qin Yu, kita akan melewati area aliran emas fragmen kosmik sebentar lagi. Dalam waktu singkat ini, kau bisa tenang dan menunggu, kata Kaisar Kera Agung melalui transmisi suara. Adapun Qin Yu yang berada di dalam angin pembersih hati, dia sama sekali tidak merasakan pergerakan angin pembersih hati tersebut. Setelah jangka waktu yang lama, Qin Yu merasakan bahwa dunia kecil tempat dia berada tiba-tiba bergerak. Tak lama kemudian, dunia itu bubar dan berubah menjadi gumpalan angin pembersih hati sebelum terbang menjauh. Pada saat itu, Qin Yu juga melihat Kaisar Kera Agung dan Kaisar Iblis Sapi. Kita sudah sampai, kata Kaisar Kera Agung sambil tersenyum. Qin Yu memandang sekelilingnya dengan takjub. Wilayah internal di dalam aliran emas fragmentasi kosmik berbentuk bola. Diameternya mencapai beberapa ratus mil. Qin Yu mengangkat pandangannya, melihat ke atas, ke bawah, ke depan, dan ke belakang, ke segala arah ia dapat melihat aliran emas fragmentasi kosmik yang tak terbatas. Terdapat sebuah gunung kecil yang mengambang di wilayah internal aliran emas fragmentaris kosmik. Qin Yu, Kaisar Iblis Sapi, dan Kaisar Kera Agung saat ini berada di depan gunung kecil ini. Gunung kecil ini tingginya sekitar 20.000 meter. Berdiri di depan gunung kecil ini, mereka bertiga tampak seperti semut. Inilah kawasan terlarang warisan. Kaisar Kera Agung menunjuk ke gunung kecil ini. Kaisar Kera Agung Senior, apakah Hou Fei saat ini ada di dalam sana? Qin Yu mulai merasa cemas. Kaisar Kera Agung mengangguk. Bisakah kau melihat itu? Itu terowongannya. Benar, itu terowongan dengan platform terbuka di luarnya. Hou Fei ada di dalam terowongan itu. Terowongan yang ditunjuk Kaisar Kera Agung adalah satu-satunya terowongan di seluruh dinding gunung. Qin Yu langsung ingin terbang ke sana. Berhenti. Kaisar Kera Agung menghentikan Qin Yu. Qin Yu, kau tidak bisa masuk ke sana. Mengapa? Qin Yu menjadi cemas. Qin Yu, biarkan Kaisar Kera Agung menyelesaikan pidatonya dulu sebelum mengambil keputusan apakah kau akan masuk atau tidak, kata Kaisar Iblis Sapi. Qin Yu menatap Kaisar Kera Agung. Kaisar Kera Agung tersenyum masam dan berkata, bisakah kau lihat bahwa seluruh area terlarang warisan dipenuhi dengan angin pembersih hati yang tak terbatas? Qin Yu mengangguk. Angin pembersih hati ini juga sangat aneh. Mereka tampak seperti cangkang telur yang membungkus kuning telur saat menyelimuti seluruh gunung sepenuhnya. Untungnya,
Angin pembersih hati ini transparan jika dilihat dari luar sehingga seseorang dapat melihat menembusnya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Jika dilihat dari luar, Anda akan dapat melewati angin pembersih hati dan mencapai bagian dalamnya. Namun, begitu Anda memasukinya, Anda akan merasa seolah-olah telah memasuki dunia kecil dan tidak akan dapat melihat dunia luar sama sekali, jelas Kaisar Kera Agung. Qin Yu mengetahuinya, karena dia sudah pernah mengalaminya sebelumnya. Qin Yu, biar kukatakan padamu, penggunaan area terlarang warisan ini dibatasi. Binatang suci super dari klan kera dan monyet hanya dapat memasukinya 3 kali seumur hidup mereka. Jika mereka mencoba memasukinya untuk keempat kalinya, mereka pasti akan mati. Kaisar Kera Agung memasang ekspresi serius. Qin Yu mendengarkan dengan saksama. Anggota klan kera dan monyet lainnya hanya diperbolehkan memasukinya sekali seumur hidup. Kaisar Kera Agung menghela napas panjang dan berkata, ketika anggota klan kera dan monyetku memasukinya, mereka akan menjalani ujian di area terlarang warisan. Namun, ujian-ujian itu mengikuti urutan yang telah ditentukan. Jika orang-orang yang bukan dari klan kera dan monyet memasuki tempat ini, mereka akan bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan yang sama dengan mereka. Ketika Kaisar Kera Agung mengatakan bagian ini, Qin Yu menjadi bingung. Apakah ada orang lain di area terlarang warisan? Qin Yu langsung bertanya. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Kera Agung, begitu anggota klan non-kera dan monyet lainnya memasuki tempat itu, mereka akan bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan yang sama dengan mereka. Kalau begitu, seharusnya ada banyak orang di area terlarang warisan. Jika tidak, bagaimana mungkin ada seseorang dengan kekuatan yang sama yang muncul? Tidak, Kaisar Kera Agung menggelengkan kepalanya. Pada dasarnya, sulit bagi saya untuk menjelaskan dengan jelas dalam waktu singkat. Qin Yu, aku bisa memberitahumu ini, kata Kaisar Kera Agung setelah berpikir sejenak. Ketika anggota klan kera dan monyetku berlatih di dalam sana, lawan kita hanyalah orang-orang yang kekuatannya hanya setengah dari kekuatan kita. Setengah. Qin Yu bingung. Benar. Misalnya, Hou Fei, dia akan bertarung tanpa henti di sana. Area terlarang warisan akan mengirimkan satu orang untuk menjadi lawannya. Kekuatan orang ini hanya setengah dari kekuatannya. Namun, lawannya telah mencapai puncak pemahaman teknik tongkat. Meskipun kekuatannya hanya setengah, Hou Fei terluka parah hampir setiap kali, kata Kaisar Kera Agung dengan sungguh-sungguh. Qin Yu terkejut, melawan seseorang yang hanya memiliki setengah kekuatan namun tetap mengalami cedera serius. Di dalam sana terdapat total 6 tingkatan teknik tongkat yang berbeda. Ketika Hou Fei memasukinya, dia mulai menantang dari teknik tongkat tingkat terendah. Selangkah demi selangkah, dia maju. Selama bertahun-tahun ini, dia hanya berhasil menang sekali dan mulai menantang teknik tongkat tingkat kedua. Terlebih lagi, lawan-lawan yang dia tantang selama ini hanya memiliki setengah kekuatannya. Kaisar Kera Agung memandang Qin Yu. Qin Yu, jika kau masuk ke sana, lawanmu akan memiliki kekuatan yang sama denganmu. Teknik tongkatnya juga tidak akan dimulai dari tingkat pertama, melainkan akan dimulai dari tingkat yang sesuai dengan tingkat alam jiwamu. Pada tingkatan alam jiwamu saat ini berapa? Tanya Kaisar Kera Agung. Sekitar level 2 atau 3 Kaisar Abadi, jawab Qin Yu jujur. Kalau begitu, lawanmu akan menggunakan teknik tongkat tingkat 2. Lebih jauh lagi, itu akan menjadi teknik tongkat tingkat 2 dengan peringkat tertinggi. Kekuatan serangannya diperkirakan sekitar 10 kali lipat dari Kaisar Abadi tingkat 3. Adapun pertahanan lawanmu, pertahanannya tak tertandingi. Hanya dengan menjatuhkan tongkat panjang di tangannya kita bisa menang. TL, Pro mengatakan Dacheng berada di peringkat level 2. Dacheng sukses besar, jadi, saya memutuskan untuk menjadikannya peringkat tertinggi untuk saat ini kecuali jika saya salah. Qin Yu benar-benar tercengang. Pertahanan yang tak tertandingi dan dengan kekuatan serangan 10 kali lipat dari Kaisar Abadi tingkat 3. Oleh karena itu, ketika anggota klan non-kera dan monyet masuk, mereka hampir pasti akan mati. Lagi pula, pertahanan lawanmu tak tertandingi. Hanya dengan mencapai pemahaman pertempuran yang melampauinya, kau akan mampu menjatuhkan tongkat panjangnya. Kaisar Kera Agung menatap Qin Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Qin Yu, sebaiknya kau pikirkan baik-baik.